Rakes, seorang pedagang kopi yang menyiram anggota Satpol PP dengan air panas saat razia PPKM darurat dibawa ke Polrestabes Medan. Sebelumnya, petugas Pol PP yang menjadi korban penyiraman air panas membuat laporan ke Polsek Medan Baru. Pedagang kopi ini kemudian dijemput petugas di rumahnya di Jalan Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara. Boleh buka, namun tidak diperkenankan untuk melayani makan dan minum di tempat. Jadi kalau beli, habis itu pulang boleh, atau ada pesan antar di situ, ada ojek online di situ boleh. Tapi yang ditemui oleh petugas saat itu bahwa Bapak Rakes ini yang pertama, hari pertama dia memang banyak yang makan minum di tempat. Disuruh bubar masih tidak mau. Hari kedua setelah sosialisasi selesai, beliau sudah masih mempersiapkan makan di tempat, ya. Dan menurut saksi yang melakukan penindakan di sana, ada yang duduk dan minum di sana. Atas perbuatannya, Rakes divonis menjalani 2 hari masa tahanan dengan denda sebesar Rp300.000. Denda tersebut sudah dibayarkan kepada jaksa penuntut umum selaku eksekutor. Sementara Rakes sendiri memilih untuk berdamai. Halo, selamat malam pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif bersama saya Anissa Dasuki. Informasi pertama di iNewsroom malam hari ini pemirsa terkait dengan demo mahasiswa menolak PPKM Mikro di Kota Ambon, Maluku berlangsung ricuh. Bentrokan terjadi antara mahasiswa dengan aparat kepolisian. Aksi unjuk rasa mahasiswa gabungan di Kota Ambon ini digelar usai ibadah sholat Jumat siang tadi. Kepolisian membubarkan demonstrasi karena dinilai menyebabkan kerumunan. Massa juga memprotes kebijakan pemerintah yang memberlakukan vaksin sebagai syarat administrasi layanan publik. Demonstran menuntut pemerintah Kota Ambon mencabut aturan yang dilakukan karena dinilai menyengsarakan masyarakat menengah dan kecil. Sejumlah mahasiswa yang dianggap sebagai provokator aksi dibawa polisi ke markas Mapolsek Sirimau, Kota Ambon. Guys, masyarakat turun ke jalan semuanya, guys. Pemirsa, seorang anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat memarahi polisi yang berjaga di pintu masuk Kota Mataram saat penerapan PPKM darurat. Anggota DPRD tersebut meminta petugas yang berjaga membubarkan diri dan membuka penyekatan. Yang Anda lakukan suruh orang-orang balik itu kebijakan salah. Karena negara belum siap melaksanakan vaksin 275 juta. Salah, kebijakan ini salah. Seorang pejabat di Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi buah bibir atas tindakannya memarahi petugas kepolisian yang tengah bertugas di pintu masuk Kota Mataram. Diketahui pejabat tersebut adalah Najamuddin Mustafa, anggota DPRD fraksi PAN yang membidangi Komisi 1 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ia marah kepada polisi lantaran tidak bisa masuk Kota Mataram karena sopirnya belum divaksin COVID-19. Kalau kamu mengadakan vaksin, itu Anda karena negara ini baru siap hanya 80 juta. Yang akan divaksin itu 275 juta. Nah sekarang Anda vaksin enggak? Bisa vaksin enggak? Mau vaksin Anda? Ada negara ini tidak siap memvaksin ini, ya. Jangan main-main dengan saya. Jangan coba teriak-teriak. Bukan teriak, kami kan bukan teriak. Dalam video ini tampak Najamuddin meminta polisi membubarkan diri karena dianggap merugikan rakyat. Ini kalau Anda bolak-balik orang ini kasihan rakyat kemudian diginikan, ya. Regulasinya salah negaranya. Stop melakukan cara-cara seperti ini, Anda bubar. Memasuki hari kedua pelaksanaan penyekatan di 100 titik di Jakarta dan sekitarnya, lalu lintas terpantau lebih kondusif. Penyekatan ini dinilai efektif menekan mobilitas warga hingga 50%.
Selatan Jakarta yang berada di underpass Jalan Basuki Rahmat masih menimbulkan kemacetan meski tidak separah pada hari sebelumnya. Masyarakat yang bekerja di sektor esensial dan kritikal dibatasi untuk melintas di kawasan Basura mulai dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi dengan wajib menunjukkan surat tugas registrasi pegawai. Kabid Humas Polda Metro Jaya mengungkapkan penambahan titik penyekatan terbukti efektif menekan mobilitas warga selama masa PPKM darurat. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di titik penyekatan underpass Basuki Rahmat sudah ada rekan kami Yosefina Damaris di sana. Yosefina, sejauh ini seperti apa pantauan lalu lintas di penyekatan Basuki Rahmat? Ya Anissa, kalau melihat waktu saat ini seharusnya penyekatan PPKM darurat di lokasi kami melaporkan tepatnya di Jalan Basuki Rahmat Jakarta Timur masih berlangsung, tapi keterangan salah satu petugas tadi disebutkan bahwa saat ini sedang dilonggarkan, mungkin karena bertepatan dengan waktu ibadah maghrib sehingga dua lajur yang harusnya ditutup tidak bisa dilintasi ataupun hanya bisa dilintasi oleh kendaraan-kendaraan tertentu saat ini dibuka, dilonggarkan dan bisa dilintasi oleh setiap kendaraan yang melintas. Ada 3 lajur yang difungsikan, yang paling kanan seharusnya diperuntukkan untuk kendaraan yang mengangkut tenaga kesehatan ataupun TNI Polri, di bagian tengah kendaraan bermotor, sementara kendaraan yang lajur yang paling kiri maksud saya, ini untuk kendaraan yang akan mengarah ke DI Panjaitan begitu. Dan untuk pukul 6, pukul 10 sampai pukul 10 pagi ini hanya diperuntukkan untuk sektor kritikal dan sektor esensial yang melintas, tapi sekali lagi harus dilengkapi ataupun menyertakan STRP ataupun surat tanda registrasi pegawai. Dan diperhatikan Anissa, kalau pagi tadi memang lebih ramai kondisinya mengingat waktu kantor begitu banyak pengendara dari arah Durensawit ataupun juga Bekasi yang akan mengarah ke sektor perkantoran di pusat Jakarta begitu. Sementara kalau sore hari ini menjelang malam lebih sepi, lebih lengang, lebih ramai justru arah balik yang mengarah ke Bekasi, dan penjagaan juga saat ini tengah dilonggarkan, masih akan berlangsung hingga 3 jam lagi sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sementara kalau untuk masyarakat yang memiliki kepentingan lain, lagi-lagi harus melakukan argumen begitu, apakah memiliki persyaratan ataupun kepentingan untuk melintas. Tentunya aturan penyekatan PPKM darurat ini untuk membatasi mobilitas warga, harapannya masyarakat bisa tetap di rumah saja, kalau tidak memiliki kepentingan tidak usah keluar begitu. Jadi bekerja sama dengan pemerintah untuk memberantas COVID-19, mengingat angka kasus positif COVID-19 di Jakarta bahkan di Indonesia sampai saat ini terus meningkat. Anissa. Yosefina, tadi Anda mengatakan bahwa saat ini penyekatan tengah diperlonggar, apakah ini bagian dari aturan atau mungkin petugasnya sedang beristirahat? Kalau kami pantau, petugas memang masih ada tadi dari Dinas Perhubungan, kemudian juga dari TNI Polri, tapi mengingat saat ini bertepatan dengan waktu ibadah ataupun sholat maghrib, jadi kami lihat petugas memang tengah beristirahat, tapi usai istirahat dan juga usai melaksanakan ibadah, mereka akan kembali bertugas, akan memperhatikan dan juga melakukan penyekatan di lokasi ini, Anissa. Baik, jadi memang ada waktu kelonggaran, yaitu pada saat setelah azan maghrib. Ini dikhawatirkan menjadi celah bagi masyarakat untuk mencuri-curi kemudian melakukan aktivitas atau mobilitas yang sebenarnya tidak esensial. Apakah jam istirahat ini memang sudah ditentukan atau memang seperti apa aturannya, Nadia, untuk penyekatan sendiri di sana? Ya, seharusnya pengawasan dilakukan terus begitu dari pukul 6 pagi hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Tapi yang kami lihat di sini petugas beristirahat, sementara memang jalurnya sendiri dibuka dan bisa dilalui oleh setiap kendaraan. Tapi kalau menurut keterangan petugas, mengapa ini dilonggarkan? Karena memang arus lalu lintas pada sore hari ini lebih sepi dibandingkan pada pagi hari, sehingga petugas melonggarkan penyekatan di lokasi ini. Begitu, Anissa. Yosefina Damaris melaporkan langsung dari Jalan Basuki Rahmat Jakarta. Selamat bertugas kembali, Yosefina.
Pemirsa, hampir 30 pintu tol di Jawa Tengah ditutup untuk membatasi pergerakan warga di PPKM darurat. Ratusan kendaraan terpaksa diputar balik petugas. Puluhan truk angkutan barang non-esensial dan bus antar kota antar provinsi diputar balik di pintu keluar tol Brebes Timur, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Antrian kendaraan pun mengular saat tugas memeriksa surat kelengkapan kendaraan. Kendaraan yang lolos pemeriksaan diberi stiker penanda oleh petugas. Hanya kendaraan sektor esensial dan kritikal yang boleh melintas, yakni armada pengangkut sembako, BBM, oksigen, alat kesehatan, kegiatan perbankan, dan pekerja sektor esensial. Dari Surabaya mau ke Medan di sini, kita nggak tahu tadi ada penutupan. Memang dari Surabaya sampai sini udah penutupan tol. Habis gimana kan? Sekalian kita pun udah lapar. Pintu keluar tol Gandulan di Pemalang, Jawa Tengah juga ditutup mulai hari ini. Ratusan kendaraan seperti truk, bus, dan mobil pribadi diputar balik petugas. Seluruh kendaraan tidak boleh melanjutkan perjalanan ke arah kota Pemalang ataupun Pekalongan melalui jalur arteri Pantura. Mulai tadi pagi kita pukul 00 tanggal 16 kami sudah melaksanakan penyekatan yang ada. Memang di sini tujuan-tujuan yang ada memang banyak yang melintas di Pantura, tetapi kami tidak perkenankan karena mereka tidak masuk di Pemalang, maka kami putar balikkan melalui tol kembali. Jadi tidak. Mulai hari ini 27 pintu keluar tol di Jawa Tengah ditutup selama PPKM darurat. Selain jalan tol, penjagaan di jalur arteri Pantura juga diperketat untuk membatasi mobilitas warga. Dan pemirsa, seperti apa sebenarnya mekanisme penyekatan di pintu tol di sepanjang tol di Jawa Tengah? Sudah ada rekan kami Lurisa Lulu di Semarang, Jawa Tengah. Lurisa, sebenarnya dari lebih dari 30 pintu tol yang ditutup, ini mana saja yang dijaga petugas agar pembawa barang-barang esensial maupun kritikal ataupun kargo yang membawa sembako ini bisa tetap melintas? Ya, selamat malam dan pemirsa iNews TV. Ya. Pihak kepolisian daerah Jawa Tengah tengah memang resmi menutup sementara exit tol di wilayah Jawa Tengah yang dimulai hari ini tanggal 16 Juni 2021. Memang saat ini persis posisi saya berada di depan exit tol Banyumanik. Terlihat sepi dengan pintu tol yang ditutup dan dijaga beberapa petugas. Namun seluruh kendaraan dari luar kota dan yang mengarah ke wilayah Jawa Tengah tidak diperkenankan melintas di ruas tol. Ya, dari informasi yang kami dapatkan, memang bahkan sepanjang pukul 00 Jumat dini hari hingga Jumat pagi tadi, puluhan kendaraan yang kedapatan memasuki ruas tol Banyumanik langsung diputar balik dan oleh petugas karena memang tidak membawa perlengkapan dokumen perjalanan. Nah, kemudian untuk penyekatan ruas tol di masa PPKM darurat ini sengaja dilakukan pihak kepolisian sebagai upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 yang semakin meluas. Demikian. Baik, Lurisa, sejauh ini ada berapa pintu tol atau exit tol di sepanjang tol di Jawa Tengah ini yang dijaga petugas dan ada berapa yang tidak dijaga oleh petugas sehingga tidak bisa, memang sama sekali ditutup, tidak bisa dilintasi? Ya, terima kasih. Untuk beberapa pintu exit tol yang dijaga petugas dapat kita lihat di belakang saya, tepatnya di pintu exit tol Banyumanik. Memang saya perhatikan hingga saat ini tidak ada petugas yang jaga. Untuk di Ungaran dan di Salatiga ada kemungkinan sudah ada petugas yang jaga di sana. Demikian. Baik, terima kasih Lurisa Lulu melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, usai jeda, pemerintah memperbanyak tes, tracing, dan mengebut vaksinasi demi mengendalikan COVID-19. Informasi selengkapnya usai jeda.